kita perlu banget tuh produk-produk proteksi untuk memastikan kalau sampai terjadi resiko kehidupan, keluarga kita bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Walaupun sudah ada kondisi riwayat sakit, bahkan itu adalah sakit yang cukup berat, ya ataupun sakit kritis, ya, nasabah tetap bisa ambil, tetap bisa diterima program ini. Sangat rendahnya ya angka kesadaran masyarakat Indonesia itu punya simpanan di hari tua. Prinsip suksesnya orang-orang sukses di dunia nih, ya yang mereka bisa membangun aset ya. Prinsipnya saya pelajari adalah salah satu prinsip utamanya adalah pada saat kita menghasilkan uang, sebelum kita pakai, maka kita perlu bayar untuk diri kita sendiri dulu. Halo, selamat siang sahabat Bincang-Bincang Cuan. Kali ini bersama saya Yastin dan rekan saya Iwan. Thank you semuanya sahabat Bincang-Bincang Cuan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ko Henry dan Ce Regina, ya. Yang sebentar lagi kita mau bahas bagaimana caranya buat para sahabat mengelola keuangannya dengan baik, ya. Nanti ini sangat berguna buat teman-teman yang saat ini sedang mulai dalam pekerjaannya dan juga teman-teman yang sedang lagi berbisnis. Oke? Nah, boleh disapa dulu Ko Henry dan Ce Regina, sahabat kami. Halo sahabat-sahabat semuanya. Bincang Cuan. Oke, thank you teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan bertanya sedikit kepada Ko Henry dan Ce Regina mengenai histori singkat aja ya, bagaimana background dari Ko Henry dan Ce Regina sebagai financial management atau financial planner yang saat ini sedang digelutinya. Silahkan Ko Henry dan Ce Regina. Oke, thank you sekali lagi sebelumnya buat Pak Iwan, Bu Yastin atas kesempatan luar biasa ini kita boleh berbagi, sharing kepada sahabat-sahabat Bincang Cuan. Ya, background singkat saya, dulu saya sebagai atlet ya badminton, kemudian setelah tidak melanjutkan ya di bidang olahragawan, saya masuk ke satu industri bisnis ya, bisnis networking ya. Di sanalah saya belajar banyak dan akhirnya saya berkecimpung lama ya sampai saat ini menggeluti satu bidang yang namanya bidang financial, industri financial. Mungkin sedikit background dari spos saya. Terima kasih ya Pak Iwan dan Bu Yastin untuk kesempatannya. Kalau background aku 10 tahun jadi karyawan di perusahaan swasta dan lalu kita di bisnis ini. Oke, baik. Terima Thank kasih, you. Ce. Sama-sama Henry dan Ce Regina. Nah, teman-teman sudah dapat sedikit profil singkat tentang Ko Henry dan Ce Regina. Kita sangat bersyukur hari ini Ko Henry dan Ce Regina mau berbagi bagaimana caranya buat kita, khususnya di tempat saat ini dia sedang berbisnis ya. Apa aja nih kita kulik lebih banyak lagi apa yang sedang dilakukan oleh Ko Henry dan Ce Regina. Mungkin dimulai dari Bu Yastin dulu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Berarti Ko Henry sendiri untuk brand company saat ini boleh spill sedikit kok? Oke, nah, saat ini kami ya, saya bersama istri kita full time sebagai partner dan partner atau bisa disebut sebagai senior business partner dari satu company institusi keuangan sangat besar ya, dan boleh dikatakan sangat tua ya di Indonesia, yaitu Manulife Indonesia. Oh, oke, Manulife Indonesia ya kok Betul. ya. Nah, kalau boleh spill sedikit kok terkait dengan company profile Manulife itu sendiri supaya teman-teman sahabat Bincang-Bincang Cuan juga tahu nih. Ya, oke, thank you. Jadi Manulife ya yang saya kenal, satu company yang boleh yang saya percaya ya, satu company yang sangat kuat, sangat besar, di mana di Indonesia sudah 40 tahun ya. Di dunia itu sudah usia 138 tahun. Artinya ya kalau kita boleh melihat satu perusahaan yang sudah selama ini, artinya ini perusahaan yang sangat besar menurut saya pribadi ya, karena sudah bisa melalui masa selama ini dan bukan cuma sekedar survive tapi terus berkembang dan bertumbuh besar. Ya, itulah sedikit profil singkat dari company-nya, dari Manulife-nya. Oke, jadi lumayan lama juga ya Sudah Ko ya? lumayan lama banget. Oke, kira-kira menurut Ko Henry, apa yang membuat Manulife bisa tetap kuat dan dipercaya masyarakat sampai sekarang Ko? Nah, dan bagaimana Manulife menjaga kepercayaan nasabah selama hampir 40 tahun di Indonesia Ko? Oke, good. Pertanyaannya bagus sekali, keren banget ya. Ya, jadi yang saya pelajari sebelum memutuskan untuk berpartner dengan Manulife ini, saya melihat perusahaan Manulife ini perusahaan yang sangat
eh, sangat mengedepankan juga prinsip kehati-hatian. Ya, artinya apa? Artinya ini perusahaan yang udah sangat besar ya, tapi dia betul-betul menjaga komitmennya ya untuk nasabah-nasabah ya bisa jangka panjang. Terbukti di Indonesia dia sudah 40 tahun Pak Iwan dan Bu Yastin ya. Artinya 40 tahun bukan masa yang sebentar, 4 dekade, sudah banyak sekali nasabah yang mendapatkan benefit ya, manfaat-manfaat asuransi dari polis-polis yang sudah diambil 40 tahun lalu. Ada yang mungkin 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, dan sampai terus hari ini ya, itu Manulife terus memberikan manfaat-manfaatnya, mencairkan manfaat-manfaatnya. Nah, terbukti saya juga sebelum waktu awal hendak memutuskan berpartner dengan Manulife, saya juga searching ya nama baiknya, nama besarnya Manulife ya, baik dari sisi sekarang gampang lah kita cari segala sesuatu itu di media sosial ya atau di internet ya. Saya menemukan bahwa nama baik Manulife oke sekali ya. Saya jarang sekali menemukan hal-hal berita-berita negatif tentang Manulife. Nah, itu menumbuhkan kepercayaan saya juga. Nah, terbukti yang saya lihat saat ini ya, boleh dikatakan ya, itu salah satu indikator perusahaan asuransi itu sehat atau tidaknya di Indonesia itu dari RBC, Risk Based Capital. Di mana setahu saya ya, saat ini syarat pemerintah adalah 130% standarnya ya, dulu 120%. Nah, Manulife ya, dari sisi yang Manulife konvensionalnya ya, itu RBC-nya itu 584%. Artinya boleh dikatakan 5 kalinya ya di atas standar rata-rata persyaratan pemerintah. Yang Manulife Syariah Indonesianya itu 1.588% ya dari tingkat dana tabarunya ya. Artinya kecukupan dana untuk bisa memberikan manfaat ya, untuk memastikan pembayaran manfaat kepada nasabah lancar, itu Manulife sudah punya cadangan yang sangat besar gitu ya. Dan kalau kita mau cek langsung di internet juga gampang sekali, segala sesuatu sekarang terbuka ya di dunia maya ya, ketik aja 10 perusahaan asuransi jiwa dengan aset terbesar di Indonesia, maka ya kita boleh dengan berbangga ya, Manulife adalah perusahaan dengan aset asuransi jiwa terbesar di Indonesia. 62 triliun lebih kurang asetnya yang saya temukan. Oke. Nah, lebih kurang itu Bu Yastin dan Pak Iwan. Keren sekali. Ya. Keren banget nih. Nah, Gitu. Tadi Ko Henry sempat menyampaikan bahwa di Manulife itu ada 2 jenis, yaitu konvensional dan syariah ya. Oke, benar. Sebenarnya apa sih kok perbedaan dari konvensional dan syariah itu? Baik, oke. Jadi sebetulnya perbedaan utama ya, tentunya kalau kita mau jelasin cukup banyak ya hal yang memang akan menjadi perbedaan, tapi perbedaan utamanya adalah terletak di akad ya, di akadnya. Yaitu apa? Kalau asuransi yang jenisnya konvensional, berarti akadnya adalah risk transfer atau transfer risiko ya. Kita mentransfer sejumlah premi ya kepada company perusahaan asuransi konvensional yang dimana akan menjadi manfaat pada saat kita terjadi risiko. Sifatnya risk transfer. Nah, yang membedakan terutama di syariah itu adalah akadnya yaitu risk sharing, yaitu berbagi risiko. Nah, itulah yang membedakan, betul-betul menjadi pembeda utama. Jadi artinya kita ini sebagai nasabah yang berpartisipasi sebagai istilahnya nasabah dari asuransi syariah, Manulife Syariah Indonesia, kita ini adalah satu dengan lainnya itu saling berbagi ya, saling berbagi risiko, saling menanggung dan saling memberi kebaikan. Nah, terbukti ya slogan dari produk Manulife Syariah itu adalah 3B, yaitu apa? Berbagi, bertumbuh dan berdampak. Jadi kita bisa berbagi satu dengan lainnya ya, saling menanggung satu lainnya sehingga terjadilah prinsip syariah itu. Yaitu tolong menolong itu Pak Iwan dan Bu Yastin. Begitu. Bagus sekali ya kok ya penjelasannya. Nah, seperti tadi di awal kita sampaikan, ini kan ada buat teman-teman yang pekerja pemula, kemudian ada juga yang baru mulai berbisnis, bahkan sudah expert dalam dunia bisnisnya. Nah, kalau Koko lihat sendiri atau apa dari produk-produk yang ada di Manulife nih kok. Nah, gimana kok? Apa nih yang kira-kira bisa kita coba infokan ya ke para sahabat bincang-bincang cuan tentang
produk-produk dari Manulife itu sendiri. Oke, Silakan. produk dari Manulife yang satu hal yang saya senang sekali ya, produk di Manulife itu komplit kalau menurut saya, Pak Iwan Iya. sama Bu Yastin. Artinya Manulife punya range dan pilihan produk mulai dari tahap perencanaan awal proteksi, yaitu mulai dari basic protection. Nah, basic protection mungkin sekilas buat teman-teman bincang cuan, basic protection adalah produk-produk yang memang tujuannya utamanya adalah proteksi, yaitu biasanya tahap-tahap awal kehidupan ya, kita mau baru mulai berpunya keluarga ya, punya kebutuhan yang besar, kita perlu banget tuh produk-produk proteksi untuk memastikan kalau sampai terjadi resiko kehidupan, keluarga kita bisa melanjutkan kehidupan dengan baik ya, menggantikan produktivitasnya kita sebagai pencari nafkah. Nah, itu range produk-produk proteksi. Apa aja ada di dalamnya, sangat lengkap. Ada paling basic yang biasanya orang butuhkan, orang cari adalah kesehatan, ya, kesehatan individual, ya, baik ada yang dalam bentuk produk yang berdiri sendiri ataupun dalam produk unit link, ya, ataupun produk tradisional, ya. Nah, jadi ada pilihan itu. Kemudian produk sakit kritis, yaitu untuk menggantikan nilai ekonomis kita. Kalau kita terjadi resiko sakit kritis, nggak bisa kerja lagi, maka ada suatu dana yang bisa menjadi pengganti income kita. Maupun proteksi terhadap pendidikan anak, terhadap kalau ada hutang piutang, ada kredit ya, dan pengganti income tadi. Nah, itu adalah range produk proteksi. Nah, di atas itu masyarakat juga butuh program-program yang tujuannya wealth accumulation, Pak Iwan sama Bu Yastin. Ya. Kenapa? Karena tujuan utama kita setelah kita memproteksi diri kita, kita juga mau selama masa produktivitas, masa kerja kita bisa menumbuhkan aset. Setuju ya Pak Iwan Ya, sama Bu Yastin ya? setuju. Nah, produk-produk ini banyak sekali range pilihannya di Manulife ya, yaitu produk-produk yang bisa membantu ya perencanaan keuangan dan asetnya nasabah akan terus bertumbuh seiringnya bertambahnya usia. Ya, jadi asetnya akan berkembang, baik nanti untuk pensiun, untuk dilegasikan lagi untuk keluarga ya, untuk masa depan ya, baik untuk ibadah mungkin ya, untuk untuk merencanakan ibadah nanti ya, merencanakan kuliah anak S1 sampai S2 ya, sampai masa pensiun kita gitu ya. Sampai satu waktu kita bisa punya seperti passive income yang rutin yang kita bisa hasilkan dari benefit dari program-program yang ada di Manulife yang memberikan tahapan pasti dan terjamin. Nah, dan kemudian range di atasnya lagi yaitu produk-produk yang memang segmennya untuk orang-orang yang selama ini sudah bekerja keras dalam hidupnya, asetnya sudah berkembang, pasti mau dong asetnya bisa terus berkembang di tangan yang tepat. Setuju nggak Pak Iwan? Ya, setuju banget. Ya, oleh generasi penerusnya, aset ini tidak habis, tidak salah kelola, malah aset ini bisa bertumbuh dan besar. Artinya perlu satu produk perencanaan keuangan yang untuk mendistribusikan aset-aset tersebut dengan tepat, ya, dengan tepat sasaran dan terus tetap bertumbuh. Nah, kira-kira range produknya sekomplit itu, Pak Iwan dan Bu Yasti. Wah, komplit banget ya, Ko Betul. ya. Nah, Ko, terkait dengan produk, Ko, dalam pengajuan produk di Manulife Ya. bisa diterima meskipun nasabah memiliki kondisi medis tertentu. Nah, itu maksudnya seperti apa ya, Ko? Oke, ada beberapa produk di Manulife yang memang kalau bahasanya itu adalah GIO. GIO itu apa? Jadi satu program yang guaranteed issued, Pak Iwan sama Bu Yasti. Artinya program-program ini tidak melihat dari riwayat kesehatan yang sudah ada, ya. Jadi tidak melihat dari riwayat kesehatan yang sudah ada. Artinya apa? Yang biasanya produk-produknya umumnya adalah kalau sudah ada riwayat sakit biasa susah tuh, Pak Iwan sama Bu Yasti, ya. Memang tujuan utama asuransi adalah memproteksi orang yang masih sehat, betul ya. Nah, tapi memang ada beberapa program di Manulife walaupun sudah ada kondisi riwayat sakit, bahkan itu adalah sakit yang cukup berat ya ataupun sakit kritis ya, nasabah tetap bisa ambil, tetap bisa diterima program ini ya. Nah, memang tentunya ini bukan program kesehatan ya, bukan program proteksi yang pada umumnya. Tapi program-program seperti ini adalah menurut saya satu program yang memang penting sekali, bagian dalam sebuah perencanaan keuangan di mana satu hari kan tetap ada waktunya ya, seorang kepala keluarga, seorang yang sudah membangun aset ini akan tiada, akan dipanggil pulang. Nah, tapi PR-nya bagaimana mendistribusikan aset-aset ini
ya ke tangan yang tepat dan terus bertumbuh. Nah, program-program ini bisa diambil walaupun sudah ada riwayat kesehatan apapun. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya, Bu Yastin sama Pak Iwan. Oke, berarti harus dikelirkan di awal begitu ya, Ko ya, supaya nanti tidak menjadi apa ya, kalau boleh dibilang kan ada tuh di luar sana klaim tidak dibayar kan begitu ya, Ko ya, dampaknya ya kalau tidak dijelaskan di awal kan begitu. Benar. Apalagi sekarang kan banyak isu ya, orang itu kalau sudah bicara tentang asuransi biasanya tuh lebih mendengarkan keluhan-keluhan orang lain dulu, sehingga dia belum mencoba udah trauma tuh, Ko. Betul. Iya kan? Betul. Nah, boleh sedikit ya, Ko. Ya. Ini ngobrol dulu sedikit tentang pengalamannya Koko. Boleh. Sebagai bagian dari partnernya Manulife, ya kan? Nah, selama ini hal-hal apa aja nih yang Koko rasakan tantangan dalam mengerjakan bisnis ini, dari juga produk-produk yang Koko bawa ke masyarakat, karena kan ini terkait dengan kebutuhan masyarakat. Silakan. Ya, jujur kalau kita ditanya tantangan utamanya adalah edukasi. Betul ya, Pak Iwan sama Bu Yastin. Nah, kenapa edukasi ini menjadi tantangan sekaligus challenge ya buat kami? Ya, karena memang yang namanya edukasi itu tidak bisa sekali dua kali. Edukasi itu harus terus-menerus. Kenapa? Karena kita tidak pungkirin ya, mungkin zaman-zaman sebelumnya banyak sekali nasabah-nasabah yang mis-selling ya. Dalam artian mereka ambil polis, mereka beli, tapi sebetulnya mereka mendapatkan penjelasan yang kurang tepat ya, yang akhirnya menjadi yang namanya suatu mis-selling. Nah, akhirnya berakibat kepada trauma ya, seperti tadi ya, takut ya nanti manfaatnya tidak cair ya, nanti takut bagaimana kalau perusahaannya gagal bayar dan sebagainya. Nah, itu wajar kalau menurut saya ya, banyak ketakutan dan kekhawatiran seperti itu di masyarakat, karena memang pernah kejadian. Segala sesuatu yang tadi saya jelas itu ada kejadian lah ya. Tidak kita usah sebutkan satu company seperti apa dan sebagainya, tapi memang hal seperti itu terjadi. Nah, makanya yang menjadi challenge ya, tantangan buat kami ya, sekaligus challenge buat kami adalah mengedukasikan bahwa yang namanya tetap bagaimanapun ya, kita ya sebagai nasabah, sebagai individu yang sayang dengan keluarga itu perlu sekali produk-produk perencanaan keuangan. Ya, perlu sekali ya. Kita tidak boleh trauma terhadap programnya atau produknya ya. Tapi kita sekarang lebih memilih company mana ya, perusahaan mana yang memang sudah teruji ya, kuat, yang untuk bisa menjamin masa depan kita bukan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi 10, 20, 30, 40, bahkan sampai generasi anak cucu kita. Nah, sekali lagi ya, kita memilih Manulife sebagai partner karena kita melihat konsistensinya selama 40 tahun melayani di Indonesia sangat terbukti. Banyak sekali saya ketemu nasabah-nasabah, bukan nasabah saya, itu nasabah orang lain yang mungkin sudah beli polis 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, polisnya bahkan sudah ada yang udah rusak mungkin seiring waktu. Tapi ternyata beliau-beliau ini yang udah punya polis sekian puluh tahun lalu, sampai sekarang terus-menerus menikmati manfaatnya. Mereka punya respon yang sangat positif dengan Manulife. Nah, ini yang menumbuhkan juga kepercayaan kami, dan kami semangat untuk mengedukasikan dan memberikan keyakinan, mentransfer keyakinan itu juga kepada masyarakat, dan kepada sahabat-sahabat Bintang Cuan juga. Ada pertanyaan lagi nih, bagus banget. Mungkin dari sahabat-sahabat Bincang Cuan ada yang masih pemula nih. Jadi ceritanya mereka baru mulai kerja, ya kan? Kebanyakan nih kalau saya perhatikan kan, para pemula-pemula atau orang-orang yang fresh graduate, yang mereka baru bekerja, baru terima gaji antara 3 sampai 5 juta. Mereka itu banyak menghabiskan uangnya ke lifestyle. Ya. Bahkan ada juga yang karena lifestyle-nya terlalu tinggi, mereka pilih untuk pay later. Ya kan? Nah, ini tantangan kita nih kok. Nah, sekarang karena orang banyak milih pay later, atau mungkin dia lebih milih nongkrong ya. Nah, kita nggak tahu ya apakah mereka teredukasi bagus dengan secara edukasi keuangannya. Nah, ini kan sebagian dari tantangannya Ko Henry dan Cik Regina menjalankan bisnis ini ya. Betul. Nah, boleh sharing ya Ko, bagaimana cara Koko untuk menghadapi market yang saat ini anak-anak muda yang baru memulai untuk mengelola duit? Nah, mungkin Koko ada saran nih buat sahabat-sahabat Bincang Cuan. Memang setuju banget tadi apa yang Pak Iwan sharing ya. Memang
menghasilkan uang dengan mengelola uang itu salah satu hal yang berbeda. Ya, menghasilkan uang, kita bekerja keras, ya, kita punya talenta di bidang apa, apakah bekerja dalam bisnis, kita menghasilkan uang. Tetapi kalau tidak dikelola dengan manajemen keuangan yang baik, maka biasanya yang sering terjadi, dan inilah yang menjadi alasan kenapa sangat rendahnya ya angka kesadaran masyarakat Indonesia itu punya simpanan di hari tua. Ya, kita nggak usah lihat jauh-jauh, mungkin kita coba berkaca kepada keluarga kita sendiri. Ya, mungkin yang sudah usianya saat ini lanjut ya, masuk usia pensiun, berapa banyak sih, berapa persen yang sebetulnya betul-betul siap di hari tuanya. Nah, ini betul ya. Bagaimana menyikapi ini ya, sahabat-sahabat Bintang Cuan? Ini juga tantangan dari saya dan istri sebelumnya. Ya, kita dulu juga bekerja, sudah punya usaha, bekerja atau menghasilkan income sekian lama, tapi ternyata kita juga tidak punya ya satu habit untuk mengelola keuangan dengan baik. Belum mengerti tentang yang namanya ilmu-ilmu di bidang manajemen keuangan. Nah, alhasil apa yang terjadi? Sekian lama berjalan, ternyata ujung-ujungnya tidak mempunyai simpanan, tidak punya aset dan sebagainya. Nah, banyak sekali kita lihat ini terjadi di masa sekarang ya, khususnya generasi-generasi milenial, Gen Z saat ini ya, banyak sekali godaan ya untuk berapa yang kita hasilkan itu juga menjadi berapa yang kita keluarkan. Ya, nongkrong, ngafe, bukan nggak boleh ya, itu sangat boleh, sangat yang ya kembali kepada kebutuhan ya. Tapi yang saya belajar satu buku yang sangat bagus Pak Iwan sama Bu Yasti, ya, yang ini yang menurut saya menjadi prinsip suksesnya orang-orang sukses di dunia ini, ya, yang mereka bisa membangun aset ya. Prinsipnya saya pelajari adalah salah satu prinsip utamanya adalah pada saat kita menghasilkan uang, sebelum kita pakai, maka kita perlu bayar untuk diri kita sendiri dulu. Jadikan habit untuk kita bayar kepada diri kita sendiri dulu. Apa yang dimaksud bayar kepada diri kita sendiri? Yaitu dari income yang kita hasilkan, ya kita isi dulu untuk pos, di mana pos ini untuk masa depan kita. Barulah ya, setelah kita sudah isi dulu, kita baru boleh pergunakan yang lebihnya tadi. Bukan dibalik. Banyak hal yang orang yang terjadi adalah mereka akan pakai dulu ya, memang namanya kebutuhan nggak akan ada habisnya ya. Jalan terus ya, tapi tanpa habit yang benar, tanpa disiplin yang kuat, maka penghasilan yang ada ini kepake terus. Ujung-ujungnya habis nih bulan ini, bulan depan aja deh. Ternyata bulan depan juga bakal habis lagi, bulan depan lagi, dan ujung-ujungnya berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ternyata nggak ada simpanan. Nah, itu yang kita harus ubah mindsetnya ya. Bayarlah diri kita sendiri dulu dengan kita menyiapkan satu pos yang memang jangka panjang kita tidak kutak-atik. Nah, di sinilah saya lihat banyak sekali program-program Manulife yang bisa membantu masyarakat anak-anak muda Indonesia disiplin. Ya, kalau biasanya taruh uang cuma di tabungan yang umum ya, tabungan yang umum gampang diambil nggak Pak Iwan sama biasanya? Betul. Gampang sekali ya. Pencet ATM bisa ambil, bahkan sekarang tanpa pakai ATM, QRIS ya, semua itu cepat sekali menghabiskan uang kita. Nah, perlu satu program keuangan yang memang kita udah pisahkan. Ini memang benar-benar posnya untuk jangka panjang, untuk tidak dikutak-atik saat-saat sekarang ini ya. Nah, memang kalau ditanya kok lama banget kok, ya kita harus pisahkan kebutuhan saat ini dengan kebutuhan mendatang ya. Yang memang pos untuk mendatang ini tidak boleh terkontaminasi dengan risiko-risiko yang bisa diambil, yang menyebabkan tergerus dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu Pak Iwan. Nah, dari tadi menarik sekali ya perbincangan kita ya teman-teman. Nah, Ko, selain produk perlindungan jiwa nih Ko, apakah Manulife juga punya program investasi atau tabungan jangka panjang Ko? Sebelumnya nih ada menarik nih tadi yang disampaikan oleh Bu Yastin ya. Saya juga kebetulan begini Ko Henry. Ya. Tadi kan terkait dengan anak muda, nih produk investasi dan segala macam ya. Anak muda sekarang itu pengennya cepat kaya. Iya kan? Saya juga mau sih. Kita semua mau. Iya. Pengen kaya tapi instan gitu. Nah, cuman sekarang terkadang mereka itu FOMO, ikut-ikutan. Ya. Oh, kata teman kripto, kata teman ikut trading, kata teman ikut ini itu ya kan. Nah, sekarang kan
kalau berdasarkan pengalaman Koko dan juga pertanyaannya Bu Yastin tadi Iya. tuh, seperti apa nih Kok yang harus kita lakukan? Ya. Apakah manajemen resiko dulu, ya? Terus Ya. kemudian tadi apa itu Bu Yastin? Program tadi ya. Program Iya, tadi betul. ya, program jangka Iya. panjang, tabungan, investasi dan segala macam. Oke. Karena kan orang lebih ya seperti tadi lah, FOMO ikut-ikutan trading ini, Ya. cryptocurrency dan segala macam. Silakan Kok. Oke, jadi kalau saya adalah saya mendukung sebetulnya segala macam jenis investasi. Artinya maksudnya gini, segala jenis macam investasi apapun itu bagus adanya asal paham, asal ngerti, betul ya? Ya. Yang seringkali banyak orang terjebak dan salah berinvestasi sebetulnya bukanlah dari investasinya, tapi dari ketidakpunya pengetahuannya yang menyebabkan investasinya gagal. Nah, sebetulnya investasi itu punya kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Ya, kelebihan kekurangan masing-masing. Artinya di kripto ada kelebihan kekurangannya, di saham ya, di apapun ya, obligasi ya, itu semua punya plus minusnya masing-masing, asal kita harus pahami dan tujuannya masing-masing. Ya, tujuan speknya, apakah ini durasi yang untuk jangka panjang, ada yang jangka menengah, jangka pendek dan sebagainya. Nah, jadi ya buat teman-teman ya, sobat-sobat bincang-bincang cuan ya, intinya semua investasi itu saling melengkapi satu dengan lainnya ya. Nah, izinkan saya boleh sharing apa program yang ada di Manulife yang bisa melengkapi ya instrumen investasinya sahabat-sahabat bincang cuan ya. Yaitu di Manulife itu ya, kita punya range program yang memang sudah di set up untuk menumbuhkan aset wealth accumulation untuk jangka panjang ya, mulai dari yang sifatnya fix dan terjamin ya, artinya angka-angka pertumbuhan asetnya itu, pertumbuhan tabungannya itu ya, pertumbuhan istilahnya investasi itu sudah tertulis dan dijamin di polis. Jadi memang ada produk-produk yang sudah terjamin. Ya, jadi bukan lagi sifatnya ilustrasi, ya bukan lagi sifatnya bisa capai bisa tidak, tapi sudah tertulis di polis. Artinya kalau di polis ada kontrak hukumnya ya sudah ya. Nah, tapi ada juga program-program yang memang pertumbuhan investasinya bisa berkembang, tapi mengikuti keadaan market seperti itu, ya. Nah, sebagai satu contoh ya, ada dua program, dua jenis program yang kita bisa melihat kelebihannya masing-masing. Contoh, ada satu program yang memang misalnya ya, kita merencanakan menabung 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun ya, dimana setelah kita nabung 5, 10, 15 tahun itu, program ini melindungi masa produktif kita ya. Artinya kalau amit-amit terjadi resiko, maka akan cair uang pertanggungan. Nah, tapi dikala memasuki masa tidak produktif, katakanlah kita set up ya, misalnya 20 tahun ke depan, apa 30 tahun ke depan kita akan masuk masa tidak produktif. Betul. Nah, maka di masa tidak produktif itu akan cair senilai 100% uang pertanggungannya juga. Artinya kalau UP-nya kita beli 1M, ya, apakah terjadi risiko akan cair 1M buat menjadi support buat keluarga yang ditinggalkan? Tapi begitu masuk masa tidak produktif yang tadi kita rencanakan 20 tahun atau 30 tahun ke depan, cair juga 1M Pak Iwan sama Bu Yasin. Dan 1M-nya sudah fix tertulis di polis. Ya, nah itu bisa sebagai bekal buat masa depan, buat pensiun ataupun buat hari depan ibadah atau apapun perencanaan keuangan kita, tujuan-tujuan keuangan kita. Nah, ada satu program lagi yang menarik menurut saya. Kalau yang tadi itu udah fix ya. Nah, satu program ini sebenarnya program yang seperti kayak kita investasi ke reksadana. Ya, misalnya beli reksadana saham ya, reksadana campuran. Nah, yang namanya reksadana kalau udah saham udah campuran berarti kita mengikuti kondisi market. Artinya market bisa naik, bisa turun, bisa stuck begitu lah ya, Pak Iwan sama Bu Yasin ya. Nah, tapi program ini dikelola oleh aset manajemen Manulife yang luar biasa, yaitu MAMI, Manulife Asset Management yang luar biasa. Di mana ya program ini dirancang sedemikian mungkin ya. Nasabah cukup nabung aja 10 tahun, Pak Iwan sama Bu Yasin ya. Nabung 10 tahun, ada uang pertanggungan jiwanya kalau terjadi risiko kehidupan ya. Tapi juga nasabah mendapatkan yang namanya loyalitas bonus ya di tahun ke-25, di mana ya
begitu nasabah sudah selesaikan masa bayar ya, pengelolanya juga untuk jangka panjang ya, mengikuti ketentuan term and condition-nya. Di tahun ke-25 itu ya, sebagai loyalitas bonus ya, apa yang sudah nasabah investasikan 10 tahun itu pun dijamin 100% full kembali ya, ditransfer kepada nasabah. Tapi bukan cuma itu aja ya, hasil pengembangan dari Manulife Asset Management-nya ya, tergantung instrumen penempatan dananya ya, mau yang sifatnya yang growth, yang moderat ataupun yang konservatif ya. Maka kalau seandainya memang marketnya positif, maka nasabah akan mendapatkan profitnya semuanya ya, baik profit yang optimis maupun yang sedang maupun yang rendah, itu semua akan didapat oleh nasabah di luar dari loyalitas bonus yang sudah dikembalikan. Jadi kalau bagi saya pribadi, saya pun program ini menjadi salah satu bagian perencanaan keuangan kami selain yang fix tadi. Jadi kami pun bukan cuma sekedar menjalankan bisnis untuk edukasi ke orang lain, tapi kami pun menjadikan program-program Manulife ini sebagai perencanaan keuangan masa depan kami. Karena kami juga mau dong pensiun nanti ya, mau punya financial freedom di kemudian hari ya. Nah, kedua program ini kita jadikan strategi perencanaan keuangan kami. Ada yang sudah fix, tapi juga ada yang bisa accelerate. Ya. Karena kalaupun terjadi market yang crash, yang down, yang turun ya, yang biasanya kalau investasi pada umumnya kan rugi dong, udah pasti ya. Nah, tapi ini sudah di-guaranteed loyalty bonusnya mengcover semua yang kita investasikan 10 tahun itu. 100% dikembalikan sebagai loyalitas bonus. Kira-kira gambaran program yang ada seperti itu. Kalau boleh dibilang ya, Ko ya, manfaat produk yang ada di Manulife tidak hanya di saat kita terjadi resiko saja, tetapi tidak terjadi resiko pun kita tetap mendapatkan yang namanya nilai tunai, kan begitu ya, Ko ya. Wah, keren banget ya Pak Iwan ya. Keren banget. Nah, iya, sebentar. Saya ada juga pertanyaan nih, Kok. Nah, tadi kan kita bicara tentang jenis investasinya atau tentang produk yang Koko jelaskan ya. Nah, Koko ada saran buat sahabat bincang-bincang cuan nih, yang contoh nih, dia sekarang lagi mulai nih, baru mulai bekerja. Baru mulai bekerja dengan gaji UMR. Kira-kira secara financial planning itu ada nggak sih ya namanya berapa persen untuk dikelola dalam hal investasi, hutang, atau mungkin simpanan dalam bentuk program-program yang ada di Manulife. Nah, terus buat anak-anak muda ataupun nanti buat pebisnis yang ada, kira-kira program yang macam apa nih kira-kira tepat untuk Koko bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat kami? Oke. Ya, jadi kalau satu buku yang saya tadi baca, di mana kita harus bayar kepada diri kita sendiri dulu, itu minimal sebisa mungkin kita coba menganggarkan 10% setidaknya dari income kita setiap bulannya, itu adalah pos untuk masa depan kita, untuk membayar diri kita. Ya, kenapa ya? Tadi sekali lagi, kehidupan kita itu bukan saat ini aja. Kita dapat income saat ini itu bukan untuk hari ini aja. Ada sekian puluh tahun di masa depan dalam kehidupan kita yang kita tidak produktif. Maka kita harus anggarkan dari sekarang. Nah, jadi ideal menurut saya 10% setidaknya itu bisa dianggarkan buat pos perencanaan keuangan yang buat tujuan masa depan. Nah, di Manulife kita juga punya program-program untuk anak-anak muda yang baru mau mulai ya, untuk menganggarkan, untuk menyiapkan masa depannya ya. 10% sangat cukup ya, 10% dari income dia ya sangat cukup ya. Mulai dari sekitar ya let's say per hari sekitar 17.000 per hari, 15.000 per hari ya. Sisihkan rutin ya, itu sudah bisa untuk menyiapkan masa depan dia, untuk bisa punya tabungan masa depan. Sangat terjangkau sekali ya. Seperti kita tahu 15.000 sehari hari ini ya, kita sekedar belanja ke kafe nongkrong nggak cukup. Betul ya. Nah, tapi disimpan ya yang untuk jangka panjang bisa menjadi ratusan juta di kemudian hari gitu. Kira-kira itu gambarannya Pak Iwan biasa. Oke. Nah, last question nih. Ya. Menurut Koko, bagaimana Manulife menunjukkan bukti nyata dari komitmen melayani masyarakat menurut Ko Henry? Oke, komitmen Manulife ya, kalau kita bicara data ya, data saat ini ya, Manulife Indonesia itu per hari ini, per 2024 ya, itu sudah membayarkan total klaim yang dibayarkan itu sudah senilai 8,3 triliun. Wow. Ya, artinya
itu setara 952 juta per jam. Per jam. Ya, artinya kita bincang-bincang hampir 1 jam nih ya, udah 1 M ya. Manulife mengeluarkan ya support atau dananya untuk menjadi benefit buat masyarakat di Indonesia ini yang kita tidak tahu, yang sedang mengalami musibah ataupun manfaat pencairan dana tahapan pasti tadi yang tidak selalu harus kena resiko, betul ya? Nah, itu juga cair ya. Nah, jadi satu bukti nyata ya, dan data ini adalah data yang diaudit ya, diaudit oleh OJK dan sebagainya. Teman-teman pun sahabat-sahabat bincang cuan bisa lihat ya di laporan keuangan, di internet dan sebagainya. Dan satu juga yang menurut saya luar biasa ya, satu komitmen juga dalam memajukan asuransi syariah di Indonesia ya, itu Manulife Syariah Indonesia mendapat satu kehormatan luar biasa. Apa itu Pak Iwan Sambu Yasin? Kita di Manulife Syariah Indonesia itu bersyukur sekali ya saat ini ya dipercaya ya oleh satu tokoh bangsa yang besar ya, satu bapak bangsa yang besar yang sangat berpengalaman luas ya di bidang ekonomi syariah, memajukan industri keuangan syariah, yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, yang punya visi yang sama untuk bersama-sama Manulife Syariah Indonesia memajukan ya, industri keuangan syariah di Indonesia. Nah, kira-kira itu komitmennya Manulife. Oke, luar biasa sekali ya Pak Iwan ya obrolan kita hari ini. Thank you banget buat Ko Hendri dan Ci Regina. Terima kasih Ko Hendri dan Ci Regina. Terima kasih ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah ngulik banyak hal ya, baik dari background dari Ko Hendri selama menjadi seorang financial planning yang saat ini ada di Manulife, dan ternyata juga Ko Hendri banyak memberikan saran kepada teman-teman bincang-bincang cuan untuk memulai saja investasi, untuk memulai saja berasuransi ya, karena hal ini sangat penting buat masa depan teman-teman sendiri ya. Nah, kita konklusi semuanya, teman-teman, ayo kita mulai, kita belajar edukasi tentang keuangan personality kita ya. Bersama sahabat bincang-bincang cuan di Manulife, teman-teman pasti akan mendapatkan yang terbaik untuk keuangan di masa yang akan datang. Thank you, selamat siang. Thank you semua. Bye.